Shalom, saya ucapkan selamat pagi buat saudaraku semua yang berada di rumah. Kita bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, kita tidak bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan, tapi kita percaya Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita akan menyanyikan satu pujian, Yesus Kau telah mulai. Engkau menjadikan
Terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti yang Kau ya Bapa, yang setia menuntun kehidupan kami ya Tuhan. Di tengah kesulitan yang sedang kami hadapi, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau menghiburkan kami, Engkau menolong kami di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sedang beribadah di dalam rumahnya masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ada di dalam setiap hati mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menyembah Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga ibadah mereka boleh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami percaya Roh Kudus-Mu akan hadir di setiap hati jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau tilik setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Mungkin Engkau dapati dosa di dalam kehidupan mereka. Kami dengan segala kerendahan kami datang di dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Suci kuduskan kami Tuhan, agar ibadah kami layak di hadapan hadirat Tuhan. Kami layak untuk menyenangkan Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah kami, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, yang berada di rumah, kita sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan, karena kita sudah ada di hari kedua di bulan Mei ini. Kita bersyukur 1 bulan sudah boleh kita lalui dengan pertolongan Tuhan, dan biarlah juga Tuhan yang sama akan menolong kita dalam menjalani bulan Mei ini. Biarlah kita tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau datang kepada Tuhan walaupun di rumah kita masing-masing, tapi mari kita suarakan dan mari kita keluarkan suara kita. Kita memuji Tuhan dengan iman ku hadapi semua. Yesus
situasi yang sulit ini dengan iman, dan kita tetap berdoa karena dengan doa lah kita punya kekuatan, dan dengan bersyukur kita boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi petunjuk kita di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau angkat satu pujian, Engkaulah kekuatanku.
Bapa di surga, pagi yang indah ini kami kembali menundukkan kepala kami di hadirat-Mu. Karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan kami alami. Tuhan, kami ada di hari ketiga di awal bulan Mei ini. Engkau sudah tolong kami melewati 1 bulan di tengah pandemi corona yang melanda bangsa. Tapi kami bersyukur anak-anak ketebusan-Mu. Kau pelihara kami, Kau lindungi kami, dan Kau berikan kami kekuatan, kesehatan sampai pada pagi hari ini. Kami menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu. Terlebih pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan di mana kami membawa hidup kami dalam ibadah kami kepadamu. Kami rindu Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini akan membawa kami lebih dekat kepadamu, akan membawa nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami diteguhkan dan kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berdiri teguh di dalam iman kami. Berbicaralah kepada setiap pribadi kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Hamba-Mu hanyalah alat di dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau perlengkapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu pada hari ini, sehingga semua anak-anak-Mu diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu pagi ini. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama dari kitab 2 Tesalonika pasal 1, surat 2 Tesalonika pasal 1, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. LAI memberi judul ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan yang tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendaknya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan belajar tentang iman yang bertumbuh di dalam kesulitan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita menghadapi pencobaan, kesulitan, masalah di dalam kehidupan kita, maka ada dua hal yang bisa terjadi, saudara. Hal pertama, mungkin itu mendekatkan kita lebih dekat kepada Tuhan. Tapi hal kedua ialah mungkin ada orang yang justru menjauhkan diri dari Tuhan karena mereka merasa kecewa dengan kesulitan-kesulitan yang mereka alami di dalam hidupnya. Tetapi Alkitab katakan kepada kita bahwa jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika
Ketika mereka menghadapi penganiayaan yang begitu berat, iman mereka justru bertambah, saudara. Pagi hari ini mari kita belajar dari jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika ini. Rasul Paulus katakan di sini kepada kita bahwa dia wajib mengucap syukur kepada Allah. Dia merasa wajib mengucap syukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia menemukan bahwa orang-orang Tesalonika yang sedang dalam penindasan, aniaya oleh karena imannya kepada Yesus Kristus pada saat itu, mereka justru bertambah di dalam imannya. Mereka semakin bertumbuh, mereka semakin kuat di dalam imannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, kita tahu bahwa Alkitab tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa pada waktu kita percaya tidak ada masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi Alkitab katakan kepada kita bahwa siapa yang mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal dirinya dan dia harus memikul salibnya. Jadi kalau kita yang percaya kepada Yesus, yang mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka kesulitan, penganiayaan, pencobaan yang kita hadapi tidak akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Sama seperti jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika ini, saudara. Jemaat ini dikatakan bahwa iman mereka makin bertambah, makin kuat, makin tegar di dalam menghadapi penganiayaan itu. Ya, sama seperti kalau kita melihat pohon, ya, pohon yang digoncangkan angin, yang digoyangkan angin, maka pohon yang semakin banyak goncangan angin yang ia temui di dalam pertumbuhannya, maka akarnya akan semakin mendalam, saudara. Sama seperti itu, iman orang Kristen kalau tidak pernah menghadapi tantangan, tidak pernah menghadapi masalah, maka imannya akan menjadi dangkal. Sehingga ketika angin datang, maka dia akan tumbang, saudara. Seperti pohon, kalau tidak banyak mengalami angin badai, maka ketika satu saat angin badai datang, maka dia akan tumbang karena akarnya tidak mendalam. Seperti itulah, iman orang Kristen itu harus diperhadapkan kepada badai, kepada tantangan, kepada berbagai-bagai persoalan, supaya semakin dalam ia berakar di dalam Tuhan dan di dalam pengenalannya akan Tuhan, saudara. Jadi jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika ini, Paulus katakan bahwa dia wajib mengucap syukur karena dia menemukan bahwa iman jemaat Tuhan di Tesalonika ini semakin bertambah, semakin kuat, semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin setia kepada Tuhan di dalam menghadapi penganiayaan, di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Kekasihku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa Tuhan mengizinkan semua persoalan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan masalah-masalah terjadi di dalam kehidupan kita, karena disitulah kita dibedahkan. Disinilah orang percaya bisa dibedahkan dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Saat orang percaya mengalami masalah, mengalami goncangan hidup, dia tidak akan frustrasi, dia tidak akan stres, dia tidak akan depresi. Kenapa? Karena dia punya kekuatan di dalam hidupnya. Dia punya Yesus, sumber kekuatan itu yang sudah menyelamatkan dia, akan menopang dia, akan meneguhkan dia di dalam menghadapi tantangan, sehingga dia akan semakin kuat. Sama seperti jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika ini. Alkitab katakan kepada kita bahwa kehidupan kita ke depan tidak akan semakin baik. Tidak pernah dijamin di dalam Alkitab bahwa kehidupan ke depan akan semakin baik. Seperti harapan banyak orang bahwa setiap kali pergantian tahun kita selalu berharap semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, saudara. Tetapi yang Alkitab katakan kepada kita bahwa semakin tahun kehidupan akan semakin sulit. Kenapa? Karena dunia semakin tua, kejahatan akan semakin bertambah-tambah, kesusahan akan semakin bertambah-tambah.
Dan itulah yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini, saudara. Tapi bagaimana kita sebagai orang percaya di dalam menghadapi situasi ini? Saya yakin bahwa sama seperti jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, bahwa tantangan itu membuat iman mereka bertumbuh, tidak membuat mereka ciut, tidak membuat mereka patah semangat, tidak membuat mereka mempersalahkan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, kalau saya melihat di WA yang dikirim, ada orang yang mempersalahkan presiden oleh karena krisis ekonomi yang sedang dihadapi sekarang ini, saudara. Kenapa kita harus mempersalahkan siapa-siapa? Bukan karena presiden, bukan karena siapapun sehingga kita mengalami kesulitan pada saat ini. Tetapi semua yang terjadi di atas muka bumi ini ada di dalam rencana Allah, ada di dalam kehendak Allah. Nah, kalau Allah menghendaki kita mengalami kesulitan, sebagai orang percaya kita tahu bahwa kesulitan itu adalah tempat kita berpijak sebagai orang percaya untuk berdiri kokoh di dalam iman kita. Tempat kita berpijak untuk mengalami kasih dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Itulah orang yang memiliki iman, yang mendasarkan imannya di dalam Kristus. Kita melihat yang kedua, bahwa selain iman mereka bertambah melalui penderitaan penganiayaan itu, di sini juga dikatakan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Saudara, di tengah penderitaan ini, orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam iman kepada Kristus, kasihnya kepada sesamanya akan semakin kuat, semakin indah. Kepeduliannya kepada orang lain semakin tajam. Dia semakin peka kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, di tengah pandemi corona di mana semua orang mengeluh karena mereka kehilangan pekerjaan, mereka susah mendapatkan makanan pada hari-hari ini, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa membuktikan kasih kita kepada saudara seiman kita, kepada sesama kita yang ada di sekitar kita? Penderitaan dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita harus membuktikan kepada orang lain yang ada di sekitar kita bahwa dengan penderitaan, dengan kesulitan yang kita sedang alami, kasih kita akan semakin bertambah-tambah, semakin mengembang kepada lebih banyak orang di dalam hidup ini, saudara. Kita tidak fokus kepada diri kita sendiri. Kita tidak menyimpan uang kita, sementara saudara-saudara kita mati kelaparan, saudara. Kalau kita melihat di televisi, bagaimana seorang ibu, ya tetapi katanya itu bukan karena mati kelaparan, tetapi karena ada penyakit. Yang diberitakan bahwa dia cuma minum air putih saja dan 2 hari kemudian dia mati. Oh saudara, jangan ada saudara seiman kita yang mengalami hal seperti itu. Buktikan bahwa kau adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ulurkan tangan. Saudara, minggu ini kita sedang mengumpulkan persembahan kasih untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Kita anak-anak Tuhan di GKI Majalaya ini harus peduli, harus buka hati saudara. Lihat betapa orang membutuhkan uluran tangan kita. Miliki hati yang berbelas kasih, miliki kepedulian kepada orang yang sedang membutuhkan kepedulian pada hari-hari ini, saudara. Kalau engkau mengaku bahwa engkau percaya kepada Yesus, miliki karakter Kristus di dalam hidupmu, miliki belas kasihan Yesus. Ketika dia melihat orang kelaparan, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tidak cukup engkau menjadi orang Kristen, mengaku percaya, tapi engkau tidak peduli pada orang-orang yang ada di sekitar. Firman Tuhan katakan seperti dalam renungan yang saya bagikan tadi pagi, Allah tidak meminta apa yang tidak ada padamu, tapi apa yang ada padamu. Tuhan katakan,
melipat gandakannya untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitarmu, saudara. Allah mengajar kita melalui jemaat Tuhan di Tesalonika. Bukti bahwa iman mereka itu bertumbuh di dalam penderitaan. Kasih mereka semakin meluas kepada banyak orang. Orang merasakan kasihnya kepada banyak orang, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena iman yang mereka miliki itu tidak cukup di mulut, tapi iman itu dibuktikan di dalam perbuatan, dibuktikan di dalam tindakan nyata, yaitu dengan mengasihi sesama mereka, saudara. Itulah iman yang bertumbuh, iman yang kuat, iman yang tidak tergoyahkan, dan dibuktikan di dalam tindakan nyata, yaitu kasih kepada sesama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, kita melihat iman yang bertumbuh itu masih dikatakan di dalam ayat yang keempat di sini, bahwa mereka hidup di dalam ketabahan. Iman yang bertumbuh itu disertai dengan ketabahan. Mereka tabah menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Jemaat yang di Tesalonika ini mengalami penganiayaan yang begitu dahsyat, saudara. Harta mereka dirampas oleh orang-orang yang menganiaya mereka. Mereka kehilangan apa yang menjadi milik mereka, tetapi mereka tidak memperjuangkan hartanya itu, saudara. Mereka tabah, mereka sabar, mereka teguh di dalam pendirian imannya kepada Tuhan. Ya. Harta hanyalah pelengkap di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi iman kita kepada Kristus, itulah yang terpenting sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan meminta kita untuk tabah di dalam menghadapi situasi seperti ini. Kenapa? Karena bukan cuma kita yang menghadapi masalah, sama seperti jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan bukan cuma satu dua orang yang mengalami penganiayaan, tetapi seluruh jemaat Tuhan di Tesalonika mengalami penganiayaan, saudara. Ya, sehingga penganiayaan yang begitu dahsyat itu membuat mereka merasa bahwa jangan-jangan kesengsaraan yang begitu dahsyat ini itu adalah kesengsaraan besar yang terjadi pada waktu kedatangan Tuhan. Paulus harus menjelaskan ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika, karena mereka menganggap bahwa penderitaan, penganiayaan yang mereka alami itu jangan-jangan itu adalah penderitaan atau kesusahan besar yang terjadi bagi dunia ini setelah kedatangan Tuhan. Mereka menganggap bahwa jangan-jangan kita sudah ketinggalan, orang lain sudah diangkat dan kita tidak diangkat, sehingga kita harus mengalami penderitaan yang dahsyat. Paulus menjelaskan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika ini bahwa bukan penderitaan atau kesengsaraan besar, tetapi karena kamu sedang diuji di dalam imanmu, dan engkau tabah, engkau tegar, engkau tidak goyah, engkau tetap berpegang di dalam imanmu, engkau tidak mempersalahkan siapa-siapapun di dalam menghadapi kondisi itu. Saudara, Tuhan mau kita tabah, kita sabar, kita tegar di dalam menghadapi kesulitan ini. Sebab disinilah kita dibedahkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika kita kelihatan bahwa kita tidak sama dengan mereka, maka disitulah kita membuktikan bahwa kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan berbeda. Ya. Karena kekuatan kita bukan berasal dari kita, tapi kekuatan kita bersumber dari Tuhan yang hidup di dalam kita. Sehingga kita bisa tabah, kita bisa kuat, kita bisa sabar untuk menghadapi situasi ini. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, bersyukur kita sebagai orang yang percaya, yang mengenal Tuhan, karena kita tahu di balik semua kesulitan Allah sedang bekerja di dalamnya untuk kebaikan kita yang percaya kepadanya, memproses iman kita, memurnikan iman kita, memurnikan kasih kita kepada Tuhan, supaya orang-orang boleh melihat seperti apa iman kita dan kasih kita
kepada sesama kita dan kepada Tuhan. Dan yang terakhir kita melihat saudara, bahwa akibat daripada penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami di sini ialah mereka disebutkan orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaan Allah, orang-orang yang layak menerima segala kemuliaan Allah. Karena Alkitab katakan siapa yang bertahan sampai akhir, itulah yang akan diselamatkan. Dan mereka bertahan di dalam penderitaan itu sehingga mereka layak untuk menerima kemuliaan kerajaan Allah di dalam hidupnya. Kalau kita tidak bisa bertahan di dalam kesulitan ini, maka kita tidak layak untuk memiliki kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Jemaat di Tesalonika ini siap menghadapi tantangan, bertahan di dalam imannya, dan kasihnya tidak pernah pudar. Dia tetap tabah. Dan buktinya bahwa Alkitab katakan mereka disebut layak untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Ya, kita membaca di dalam ayat yang kelima bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Saudara dan saya yang bertumbuh di dalam iman di tengah kondisi yang sulit akan disebutkan orang yang layak menjadi warga kerajaan Allah. Dan kita melihat yang terakhir bahwa kita yang bertahan sampai akhir akan melihat keadilan Allah dinyatakan. Keadilan Allah akan dinyatakan kepada orang-orang yang sudah menindas orang-orang percaya. Di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-8 bahwa dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus. Orang-orang yang telah menindas, menganiaya orang-orang yang percaya, yang sudah melakukan kejahatan adalah orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, orang-orang yang tidak tahu, yang tidak mau mentaati Injil Kristus. Saudara, mari kita koreksi hidup kita. Apakah kita mengenal Allah dengan benar? Apakah kita mentaati Injil Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? Karena Alkitab katakan kepada kita bahwa orang yang tidak mentaati Injil Kristus, mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya dan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Jangan sampai saudara mengaku dirimu adalah orang Kristen, tapi engkau tidak kuat di dalam menghadapi cobaan dan tantangan iman. Kasihmu pudar kepada sesamamu pada waktu engkau menghadapi tantangan, dan engkau katakan boro-boro nolong orang, aku aja nggak cukup buat aku makan. Saudara, akhirnya kita berfokus kepada diri kita. Kita patah semangat, kita kecewa menghadapi semuanya itu. Saudara tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena jemaat Tesalonika ini dikatakan mereka disebut layak menjadi warga kerajaan Allah karena mereka siap melewati penderitaan karena imannya kepada Tuhan. Dan Allah akan membalaskan kepada orang-orang yang sudah melakukan kejahatan kepada orang-orang percaya. Saudara, pembalasan itu adalah haknya Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Apapun yang kita hadapi sekarang, biarkanlah Allah yang membalaskan semua kejahatan yang mungkin kita terima pada saat ini. Tapi yang penting kita lihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita betul-betul mengenal Allah dengan benar? Ya? Apakah Anda benar-benar mengenal Allah di dalam hidupmu? Apakah engkau mentaati Injil Kristus di dalam hidupmu? Jangan cuma katakan saya orang Kristen. Ciri khasnya orang Kristen, dia mentaati Injil Yesus Kristus dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus, mereka akan masuk ke dalam penghukuman kekal selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Allah. Karena itu saudara, berdirilah teguh di dalam imanmu. Pegang imanmu sekalipun engkau ada di dalam penderitaan. Karena ada kemuliaan kekal yang menanti iman yang bertahan sampai akhir di dalam penderitaan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur pada siang hari ini karena Engkau berkenan memberikan kami kesempatan belajar dari kebenaran firman-Mu, bahwa di tengah penderitaan yang Tuhan izinkan kami alami,
Allah membentuk dan memproses kami supaya kami terbukti bahwa kami adalah anak-anak Allah. Karena kami tidak akan pernah goyah di dalam iman. Justru di dalam tekanan dan kondisi yang semakin sulit, kasih kami akan merambat kemana-mana dan menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak akan tergoyahkan oleh kondisi yang ada di sekitar kami. Kami akan terus tabah, bertahan sampai akhir di dalam iman kami, sehingga kami layak disebut warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu ini, Engkau berbicara kepada mereka untuk mengoreksi diri mereka, agar mereka tidak hanya menyadari bahwa dia adalah orang Kristen, tapi apakah mereka mengenal Engkau dengan benar? Apakah mereka mentaati Injil-Mu sebagai orang yang mengaku percaya kepadamu? Tuhan Yesus, lawat setiap anak-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini, dan materaikan firman ini sebelum Engkau datang bagi kami, kami dapat melakukannya dalam sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama di mana kita biasa melakukan perjamuan kudus, yaitu kita memperingati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus pada siang hari ini, saudara, saya ingin membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita semua satu tubuh di dalam Yesus Kristus, saudara. Saudara ada di rumah, dari suku manapun, dari daerah manapun, saudara, kita semua satu tubuh di dalam Kristus. Dan kita diperingatkan melalui pengorbanannya bahwa kita semua satu tubuh di dalam Kristus. Engkau dari gereja manapun juga, tetapi engkau ada di dalam Kristus, maka kita semua satu tubuh. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Saudara-saudara yang ada di rumah, ya, saudara persiapkan dirimu dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa dulu sebelum kita menikmati perjamuan ini. Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan memperingati kasih-Mu yang begitu dalam, begitu besar, begitu luas, dan tidak bisa kami jangkau dengan pengertian kami ya Tuhan. Engkau mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib karena kasih-Mu kepada kami. Ada anak-anak-Mu yang di rumah sedang mengikuti perjamuan kudus ini, memperingati kasih-Mu kepada kami. Sekalipun kami ada di tengah krisis pandemi corona ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada untuk mengasihi kami, untuk mempedulikan kami. Kalau nyawa-Mu Engkau korbankan untuk keselamatan kami, maka kami percaya lewat memperingati kasih-Mu ini, kami percaya bahwa kasih-Mu akan selalu menopang kami, menyertai kami melewati hari-hari yang sulit ini ya Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah mengikuti perjamuan ini. Kami mohon kiranya Engkau memberkati mereka, meneguhkan iman mereka, menambah kasih mereka kepadamu, dan biarlah kami keluar menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, mari kita makan hosti yang ada di tangan kita masing-masing. Sesudah itu Ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan di tangan kita masing-masing, saudara. Ia mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian,
dan setiap kali kamu meminumnya akan menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Kita berdoa sekali lagi, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk darah yang sudah tertumpah untuk menebus dan membasuh segala dosa kami. Terima kasih karena darah itulah kami layak menerima segala kebaikan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih karena tubuh-Mu yang sudah dihancurkan itulah kami boleh mengalami kesembuhan dari segala penyakit kami. Ya Tuhan, dari tempat ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang terbaring sakit. Kami ingat Ibu Sulastri yang terbaring sakit di rumah sudah beberapa bulan ini. Tuhan Yesus, Engkau sudah mati untuk menebus dosa kami. Dan Engkau juga sudah memberikan tubuh-Mu dihancurkan. Engkau sudah memikul di dalam tubuh-Mu segala penyakit kami. Tuhan, lawatlah Ibu Sulastri dan semua anak-anak Tuhan yang terbaring sakit pada hari ini. Baik mereka yang terbaring sakit di rumah, yang terbaring sakit di rumah sakit, apapun penyakit mereka, Tuhan Yesus jamah mereka, Tuhan Yesus hancurkan semua penyakit mereka dengan bilur-bilur-Mu, supaya mereka boleh mengalami lawatan-Mu. Saudara-saudara kami yang terbaring karena COVID di rumah sakit, lawat mereka satu persatu. Tuhan, hancurkan virus-virus dari tubuh mereka dengan bilur-bilur-Mu, supaya mereka bangun dan memuliakan Engkau, menyatakan bahwa Engkaulah penebus mereka, Engkaulah penyembuh mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan, di tengah pandemi ini kami mengalami banyak kesulitan secara ekonomi. Kami berseru kepada-Mu Tuhan, peliharalah semua jemaat-Mu, seluruh anak-anak ketebusan-Mu dalam melewati pandemi ini ya Tuhan. Lindungilah mereka dari virus-virus yang akan membahayakan kesehatan mereka ya Tuhan. Tutup bungkuslah mereka di dalam kuasa darah-Mu, sehingga anak-anak ketebusan-Mu tetap terpelihara, terlindung. Mereka yang menjaga dirinya, mereka yang bekerja, Tuhan akan juga pelihara dan lindungi mereka. Tuhan, di tengah kesulitan ekonomi, Tuhan berkatilah semua jemaat-Mu ya Tuhan. Cukupkanlah segala yang mereka butuhkan, makanan, minuman yang mereka perlukan, biaya-biaya untuk melanjutkan pendidikan anak-anak dalam tahun ini. Tuhan yang akan menyediakannya bagi mereka. Engkau tahu semua pergumulan anak-anak-Mu dalam menghadapi kesulitan ekonomi ini. Kami percaya Allah tidak pernah mempermalukan orang-orang yang bersandar dan berharap kepada-Mu. Lihatlah anak-anak-Mu yang sangat membutuhkan uluran tangan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan mengangkat mereka. Usaha yang sudah mulai merosot oleh karena tidak ada lagi daya beli di antara masyarakat pada saat ini. Tuhan tolong supaya tidak ada anak-anak-Mu yang akan mati kelaparan, tetapi mereka terpelihara di dalam kasih dan anugerah-Mu. Engkau janji kami bahwa burung-burung di udara Kau pelihara, rambut di kepala kami Kau hitung ya Tuhan. Maka Engkau juga akan menyediakan semua makan dan minum yang diperlukan oleh anak-anak-Mu di dalam kekayaan-Mu. Tuhan, pakailah kami juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami, dan kami menyerahkan seluruh jemaat di dalam perjalanan masa sulit ini. Tuhan, kuatkan mereka, teguhkan pengharapan mereka. Damai sejahtera Allah akan memenuhi hati pikiran mereka, sehingga mereka tidak gelisah. Mereka tidak ada yang tidak bisa tidur karena mereka takut, karena gelisah dan khawatir. Mereka diberikan damai sejahtera karena mereka yakin pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan sampai Tuhan datang menjemput kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama.
Saya percaya kita sungguh diberkati, sungguh dikuatkan, dan sungguh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau akhiri dengan satu pujian, Aku Tahu Yang Kupercaya. Terpujilah Engkau Bapa yang telah menuntun kami dalam rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami buat, hidup kami yang sudah kami persembahkan di atas mezbah-Mu. Kiranya menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati-Mu, dan puji-pujian kami juga kiranya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah di rumah kami bersama dengan keluarga kami. Kiranya melawat setiap jemaat-Mu, dan 1 minggu ke depan ini hamba mau taruh seluruh jemaat-Mu di dalam tangan pemeliharaan-Mu Juru Selamat yang mengasihi kami. Tutup bungkuslah mereka semua dalam 1 minggu yang akan kami jalani ini dengan tangan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Lindungilah keluar masuk mereka dari sakit penyakit, dari bahaya, dari kecelakaan, dari niat-niat jahat orang ya Tuhan. Pagarilah rumah mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Lindungilah keluar masuk mereka. Berkatilah mereka sepanjang minggu ini dengan kesehatan, kekuatan. Berkatilah mereka dengan segala yang mereka perlukan, sehingga sepanjang minggu ini mereka boleh menikmati kasih-Mu. Mereka boleh memuliakan dan membesarkan Engkau dalam sepanjang hidup mereka. Saudaraku, terimalah berkat Allah, kasih karunia dari Allah Bapa memberkati saudara semua. Anugerah di dalam Yesus Kristus akan menyertai, memelihara dan menopang saudara. Pimpinan penghiburan dari Roh Kudus akan menguatkan saudara, sehingga saudara didapati setia sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menyambut kita semua saleh-salehnya. Amin. Saudara, demikian ibadah kita pada siang hari ini, dan pada saat ini saya ingin menyampaikan pengumuman bahwa sekolah minggu tetap bisa ibadah jam 7 ya. Kepada orang tua di rumah, siaplah untuk mengikuti ibadah sekolah minggu lewat YouTube. Hari Minggu jam 7 pagi ada guru-guru yang akan memimpin di dalam ibadah sekolah minggu. Ibadah perkawan juga tetap seperti biasa, kita ibadah pada hari Kamis jam 2, tetap kita laksanakan ibadah kita. Dan juga untuk pemuda ya, ada ibadahnya pada hari Sabtu. Ya, pada hari Sabtu ya tetap ada ibadah untuk pemuda. Jadi tidak ada kegiatan yang ditiadakan dalam sepanjang minggu ini, karena kita
kita masih tetap bisa beribadah bersama walaupun tidak bertemu muka satu dengan yang lain, saudara. Jadi itu pengumuman yang saya sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara menjalani sepanjang minggu ini.